Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tugas gambar rencana garis atau lens plan selanjutnya adalah menghitung volume kapal dan menggambar CSA akhir. Beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya mengukur ordinat CSA baru, menghitung luasan stesen, menghitung volume dan LCB, koreksi volume dan LCB, menggambar CSA akhir. Sebelum melakukan pengukuran pada CSA baru, persiapkan tabel perhitungan luasan stesen. Contohnya seperti tabel berikut. Kemudian lakukan pengukuran terhadap CSA baru. Berikut saya contohkan cara mengukur ordinat pada CSA baru. CSA baru yang dimaksud ini adalah CSA dengan panjang LPP. Untuk proses pengukurannya adalah sebagai berikut. Di sini telah tergambarkan sebuah CSA baru, di mana CSA baru ini merupakan hasil pemindahan CSA dari L displacement ke LPP. Pada bagian belakang AP terdapat penambahan panjang dari LPP ke LWL. Agar dapat menghitung luasan pada bagian penambahan panjang ini, maka bagikan bagian penambahan panjang ini menjadi 2 stesen. Kemudian diberi kode nama A dan A aksen sesuai dengan kode nama pada tabel yang telah disiapkan. Contoh seperti ini. Seperti ini. Kemudian gambarkan garis tegak ordinat pada tiap-tiap stesennya. Contoh kemudian garis yang melebihi garis ordinat. Kemudian garis yang melebihi garis lengkung CSA kita potong. Kemudian potong garis yang melebihi garis lengkung CSA.
Lalu ukur panjang tiap-tiap ordinat mulai dari A aksen, AP sampai FP. Contohnya seperti ini. Dan seterusnya sampai FP. Kemudian hasil pengukuran ini dimasukkan ke dalam tabel perhitungan luasan yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh nilai persen luasan yang didapatkan dari pengukuran CSA baru. Kemudian masukkan data-data yang dibutuhkan pada tabel. Lalu lakukan perhitungan sesuai dengan permintaan pada tabel berikut. Di sini telah dilakukan perhitungan luasan stesen sesuai dengan tabel yang disiapkan. Kemudian sesuai pada tempat. Kemudian ini merupakan tabel hasil perhitungan luasan dengan menggunakan metode Simpson dan perhitungan momen kapal terhadap midship, di mana nilai faktor momen didapat dengan cara mengukur jarak dari stesen ke titik nol dibagi dengan jarak antar stesen. Kemudian menghitung volume Simpson dan LCB Simpson kapal. Langkah awal yang dilakukan adalah menghitung jarak antar stesen dengan menggunakan rumus LPP per 20. Di sini jarak antar stesen yang didapatkan sebesar 6,367 meter. Kemudian dilakukan perhitungan volume dengan menggunakan metode Simpson. Formula metode Simpson yaitu 1/3 kali H dikali dengan penjumlahan luasan pada tabel atau sigma 1. Sehingga volume Simpson yang didapatkan sebesar 10.676,046 meter kubik. Kemudian menghitung LCB Simpson. Rumus yang digunakan adalah sigma 2 dibagi dengan sigma 1 dikali dengan jarak antar stesen. Sehingga nilai LCB yang didapatkan sebesar minus 0,278. Ini berarti bahwa posisi atau letak LCB berada pada belakang midship. Kemudian dilakukan koreksi nilai volume dan LCB. Selanjutnya dilakukan koreksi nilai volume dan LCB. Langkah pertama yaitu melakukan koreksi volume.
nilai yang harus ditentukan atau yang harus diketahui adalah nilai volume displacement. Kemudian dilakukan koreksi volumenya. Formula koreksi volume yaitu volume Simpson dikurangi volume displacement dibagi volume displacement dikali dengan 100%. Contoh perhitungan dari koreksi volume ini didapatkan nilai koreksi volumenya sebesar 0,006%. Nilai koreksi ini dikatakan memenuhi karena nilainya kecil dari 0,5%. Syarat dari koreksi volume ini nilai tidak boleh lebih besar dari 0,5. Artinya nilainya harus kecil atau sama dengan 0,5%. Kemudian koreksi titik tekan memanjang atau LCB, di mana nilai-nilai yang harus kita dapatkan terlebih dahulu adalah nilai E. Di sini sebagai contoh, nilai E yang didapatkan sebesar 1,27%. Nilai ini diperoleh dari pembacaan diagram NSP terhadap garis lengkung B. Kemudian nilai yang harus diketahui selanjutnya adalah L displacement dengan besarannya adalah 129,88 meter. Nilai ini diperoleh dari perhitungan awal. Kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui LCB displacement. Rumus untuk menghitung LCB displacement ini adalah E kali L displacement. Sebagai contoh perhitungan, didapatkan nilai LCB displacement sebesar 1,650. LCB NSP sama dengan LCB displacement, yaitu sebesar 1,650. Kemudian koreksi LCB. Formula untuk mendapatkan koreksi LCB ini ialah LCB Simpson dikurang LCB NSP dibagi dengan LPP dikali 100%. Contoh perhitungan yang didapatkan nilai koreksi LCB sebesar 0,015. Nilai koreksi LCB ini dikatakan memenuhi karena kecil dari 0,1%. Nilai koreksi LCB tidak boleh besar dari 0,1%. Artinya nilai koreksi LCB harus kecil atau sama dengan 0,1%. Berikut ini merupakan diagram NSP. Bagaimana cara untuk mengetahui nilai E. Untuk mendapatkan nilai E, acuan dasar yang dijadikan patokan adalah nilai VS per akar L, di mana pada perhitungan awal telah didapatkan nilai VS per akar L. Jadi pada nilai perhitungan VS per akar L, kita tarik garis mendatar. Sebagai contoh, seperti ini. Kemudian titik potong antara garis mendatar terhadap garis lengkung B. Di sini, kita tarik garis ke bawah. Contohnya seperti ini. Kemudian, nilai E dapat kita baca di bagian bawah ini. Jika koreksi belum memenuhi, apabila nilai koreksi volume atau LCB belum memenuhi persyaratan, maka lakukan transformasi CSA dengan menggunakan metode Johor atau Prohaska.
Di sini saya akan mencontohkan proses transformasi CSA dengan menggunakan salah satu metode, yaitu Johor. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung sesuai formula yang terdapat pada metode Johor. Contohnya seperti ini. Pada perhitungan ini, nilai yang harus kita dapatkan adalah nilai A dan nilai Q. Untuk nilai A, pada contoh perhitungan ini didapatkan sebesar 58,29. Kemudian untuk nilai Q, di mana nilai Q ini bisa kita dapatkan dengan menentukan jarak titik tekan LCB ke midship L displacement. Sebagai contoh, nilai Q yang didapatkan sebesar 2,5. Ini merupakan gambar CSA yang akan ditransformasi dengan menggunakan metode Johor. Pada perhitungan sebelumnya telah kita dapatkan nilai A, di mana nilai A ini merupakan jarak dari sisi atas CSA menuju ke bagian bawah. Sebagai contoh, maka saya akan gambarkan garis bantu dengan jarak sebesar A, yaitu 58,29. Seperti ini. Kemudian pada perhitungan juga telah ditentukan besarnya nilai Q, di mana nilai Q ini adalah jarak perubahan transformasi pada CSA. Nilai Q yang kita dapatkan sebesar 2,5. Maka kita buat garis bantu sebesar 2,5. Contohnya seperti ini. Kemudian pindahkan garis Q sebesar 2,5 ke station. Contohnya seperti ini. Garis A bisa kita hilangkan. Lalu gambarkan garis dari titik station ke titik Q. Contohnya seperti ini. Kemudian garis yang kita gambarkan tadi kita panjangkan sampai melewati garis lengkung CSA. Kemudian lalu Anda bisa kopikan setelah itu kopikan garis yang kita buat tadi ke tiap-tiap stationnya.
seperti ini. Kemudian tarik garis mendatar dari ujung ordinate station ke garis transformasi. Contohnya seperti ini. Lalu buat garis lengkung gambarkan garis lengkung CSA transformasi kemudian gambarkan CSA selanjutnya buat garis lengkung CSA yang menghubungkan setiap titik-titik garis transformasi tadi. Seperti contoh, selanjutnya buat garis lengkung CSA yang menghubungkan titik potong antara garis mendatar dengan garis transformasi. Contohnya seperti ini. Ini hasil transformasi CSA dengan metode Johor. Lalu garis-garis bantu ini dan CSA sebelumnya bisa Anda hilangkan.
Kemudian garis yang belum bersentuhan dengan CSA hasil transformasi kita teruskan atau kita panjangkan sampai dia menyentuh garis lengkung CSA hasil transformasi. Untuk garis yang melebihi garis lengkung CSA bisa kita potong. Setelah itu, ukur kembali ordinat tiap-tiap stesen dan dimasukkan ke dalam tabel perhitungan luasan sampai didapatkan nilai perhitungan koreksi memenuhi persyaratan yang diizinkan. Setelah nilai koreksi volume dan LCB memenuhi syarat yang diizinkan, maka langkah selanjutnya adalah menggambar CSA akhir, di mana untuk menggambar CSA akhir ini nilai yang dijadikan acuan untuk panjang ordinatnya adalah nilai luasan hasil perkalian antara persen luasan dengan luas midshift. Kemudian ini merupakan proses penggambaran CSA akhir. Di sini saya akan mencontohkan proses penggambaran CSA akhir, di mana langkah awal yang perlu dipersiapkan adalah membuat garis mendatar dengan panjang LWL, kemudian membagikan garis tersebut menjadi beberapa stesen dengan jarak stesen sesuai dengan ukuran stesen yang terdapat pada tabel. Untuk mempermudah proses penggambaran CSA, maka Anda bisa menampilkan tabel pada tampilan AutoCAD di sini. Kita contohkan seperti ini. Tabel ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Lalu Anda bisa menggambarkan ordinat tiap-tiap stesen sesuai dengan ukuran yang terdapat pada tabel. Kita contohkan di sini pada ordinat A aksen. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan ordinat di titik AP dengan besar luasannya 9,32. Selanjutnya pada stesen 1 dengan nilai sebesar 24,04. Dan seterusnya sampai ordinat AP. Telah selesai menggambarkan ordinat pada tiap-tiap stasiunnya, maka gambarkan garis lengkung yang menghubungkan tiap-tiap ujung ordinat pada tiap-tiap stasiunnya. Kita contohkan
seperti ini. Setelah terhubung, maka penggambaran CSA akhir selesai kita lakukan. Demikian pembahasan tentang menghitung volume kapal dan menggambar CSA akhir. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.